apa kabarnya? Pasti luar biasa. Tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bersaat teduh sejenak. Oke, ambil sikap berdoa ya adik-adik. Oke. Nah, adik-adik, kita akan mau menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita ibadahnya di dalam rumah, di rumah saja, tapi tetap semangat. Oke, kita akan menyembah Tuhan, kita angkat pujian, Ku mau cinta Yesus. Dengan kesungguhan hati kita angkat pujian, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sungguh-sungguh katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nah, kita pujikan sekali lagi adik-adik. Kita akan menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, boleh angkat tangannya, kita menyembah Tuhan. Ini aku anakmu. Rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita tunduk kepala, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, tolong kami semuanya agar kami mempunyai sikap yang hikmat, sikap yang tertib untuk kami bisa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tolong kami semua Tuhan Yesus, berikan kami semangat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Mars sekolah minggu dengan penuh semangat ya, dengan sukacita. Sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang ke rumah Tuhan.
kita? Kita pujikan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oke, siapkan persembahannya ya adik-adik. Dikumpulkan dan dibawa ke gereja. Oke? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tangan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sudah siap kita dengar firman Tuhan? Nah, kita sambut firman Tuhan dan kita pujikan. Hidup ini adalah kesempatan. Dengan sikap berdoa ya, dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang penting sekali lagi adik-adik, ini adalah kesempatan. Dengan sungguh-sungguh kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Nah adik-adik, kita akan berdoa, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semuanya agar kami tetap setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ke 8. Filipus di Samaria, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang itu yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, adik-adik, masih ingat bukan bahwa Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid? Dari 12 murid Tuhan Yesus, salah satunya bernama Filipus. Setelah Yesus disalibkan, mati, lalu bangkit dan naik ke surga, Yesus berpesan sebelum naik, "Tinggallah di Yerusalem, sebab aku akan memberikan Roh Kudusku." Ketika murid-murid berkumpul di Yerusalem, Roh Kudus Tuhan diberikan. Roh Kudus diterima oleh semua murid-muridnya, termasuk juga oleh Filipus. Sejak menerima Roh Kudus, Filipus menjadi seorang yang berani memberitakan kabar tentang keselamatan di dalam Yesus kepada orang yang belum percaya. Tidak hanya itu, Filipus membaptis semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Filipus juga berkuasa mengusir roh-roh jahat, setan, dan menyembuhkan orang yang sedang dalam keadaan sakit. Suatu ketika di kota Samaria ada seorang tukang sihir yang bernama Simon. Tetapi dia sudah bertobat dan mau dibaptis. Namun meskipun sudah bertobat, dia masih mempunyai ilmu sihir. Suatu hari Filipus sangat senang karena Yohanes dan Petrus sahabatnya mengunjungi dia. Mereka berdoa agar semua orang Samaria mendapat Roh Kudus. Dan akhirnya orang-orang di Samaria juga menerima Roh Kudus Tuhan. Ketika Simon melihat kuasa Roh Kudus itu, adik-adik, Simon ingin memilikinya. Maka dia mendekati Filipus dan murid Tuhan Yesus itu. Dia berkata kepada Petrus bahwa dia mau membayar kuasa yang diberikan Tuhan itu dengan uang dia. Kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Tapi Petrus menjadi marah karena karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Ya, akhirnya Simon bertobat setelah menerima pengajaran dari Petrus. Simon diberikan Roh Kudus secara cuma-cuma tanpa harus membayar. Nah, adik-adik, dari cerita Filipus kita juga belajar bahwa anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Tuhan Yesus juga dianugerahkan Roh Kudus seperti para murid. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti kebenaran. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk menyadari akan dosa dan kesalahan kita. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk taat. Roh Kuduslah yang menolong kita sehingga kita memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Nah, seperti Filipus adik-adik, ketika dia menerima Roh Kudus, Filipus menjadi seorang yang berani. Dia berani memberitakan Injil. Dia juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit atau mengusir roh jahat. Sama seperti kita adik-adik, kita juga diberikan Roh Kudus yang sama. Kita juga memiliki keberanian untuk berdoa, keberanian untuk mengusir roh-roh jahat, keberanian untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Karena itu adik-adik,
tidak boleh takut sebab ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ibadah kita hari ini selesai. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini selesai dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.